Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 12 TKJ 4 dari SMK Negeri 4 Goa. Ingin membawakan materi dari aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Anwar Nawir sebagai pemateri pertama. Halo, perkenalkan nama saya Nahda Anggraini. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar sebagai pemateri ketiga. Halo geng, perkenalkan nama saya Muhammad Rifat sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan teknologi komunikasi data. Pengertian dari teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengiriman atau sender ke penerima referenser. Baik, jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama, telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Yang kedua, faksimiler. Faksimiler mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin fax menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor fax yang ingin dituju. Yang ketiga, pagar. Pagar sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan ke mesin pagar. Yang keempat, jaringan komputer atau email, website, media sosial, dan lain-lain. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang selain pengertian dan jenis komunikasi data, ada juga cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. Yang pertama, pastikan media transmisi tidak rusak. 2. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. 3. Lindungi kabel-kabel dari binatang perusak. 4. Letakkan kabel-kabel di tempat yang aman. 5. Selalu rutin scan virus. Rekomendasi sehari 2 kali. 6. HDD yang digunakan tidak boleh detektor. 7. Agar lebih baik, HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game. Ini membuat file menjadi lemot. Ada juga tujuan komunikasi data. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah memungkinkan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Selain itu, ada pula hambatan ketika melakukan komunikasi data. Yang pertama, hambatan yang bersifat teknis, yaitu pesan tidak dapat utuh diterima oleh receiver. Yang kedua, hambatan bahasa, yaitu pesan yang kita kirimkan tidak dapat ditafsirkan secara sempurna oleh receiver. Yang ketiga, hambatan bola salju, yaitu pesan semakin lama semakin membesar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, pengertian teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan yang disampaikan melalui perantara suara yang didengar. Jenis komunikasi suara. A. Komunikasi siaran radio. Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Contohnya radio. B.
komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengiriman dan penerima terbatas. Contohnya orari. Komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas. Contohnya handy-talkie. D. Komunikasi radio antar penduduk. Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin. Contoh rapi intercom. E. Komunikasi radio panggil digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan panggang dari pengirim yang jarak jangkauannya terbatas. Contoh pager. F. Komunikasi telepon bersifat pribadi, jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Contohnya handphone. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang. Oke teman-teman, di sini adapun syarat komunikasi suara, pengirim transmitter, pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, teles, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah memastikan berita atau informasi dan menyampaikannya pada media transmisi. 2. Media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan, mengirimkan ke tempat tujuan menerima, misalnya saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. 3. Penerima receiver. Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dikirimkan oleh pengirim berita. Adapun hambatan dalam melakukan komunikasi suara. Yang pertama, suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal. 2. Suara menjadi berbeda. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, SMK, hebat. Salam.